Ini handle-nya. Ini lampu depan. Ini handle-nya, handle yang sebelah kirinya. Ini bagian power supply untuk merubah arus dari AC ke DC sebelum dialirkan menuju ke lampu untuk rangkaian seri dan paralelnya. Kemudian ini bagian pintu belakang. Oke. Ini bagian tampilan dalamnya. Pada rumah ini bagian pintu depan, jendela, kemudian jendela kamar, kemudian ini bagian ruang tamu. Yang di depannya ini ada saklar untuk lampu depan yang diserikan. Bagian saklar ini diserikan ke bagian lampu depan, dan bagian kanopi untuk depan jendela kamar. Kemudian ini saklar untuk ruang tamu. Kemudian kita pindah lagi ke sebelah sini. Ini bagian ruang makan. Nah, ini ada saklarnya, saklar untuk ruang makan. Kemudian di sini ada saklar untuk dapur. Nah, ini bagian dapur. Di sini ada saklarnya. Kemudian ini kamar mandi, ada saklarnya juga. Nah, kemudian ini bagian kamar, sudah ada saklarnya juga. Pada alat ini bagian depan itu disusun menggunakan rangkaian seri yang apabila saklar ini di-on-kan, maka lampu yang ada di depan ini, di bagian depan ini akan aktif secara bersamaan dengan lampu di kanopi untuk depan jendela kamar. Kemudian akan mengaktifkan lampu yang ada pada taman. Oke. Kemudian bagian yang ada di ruang tamu itu disusun dengan menggunakan rangkaian paralel yang apabila saklar diaktifkan, maka seluruh ruangan tidak akan aktif. Jadi yang hanya aktif ketika saklar ruang tamu ditekan, maka lampu yang aktif hanya di ruang tamu. Begitupun dengan bagian ruang makan, saklarnya akan di-on-kan, maka yang aktif hanya lampu di ruang makan, dan seterusnya untuk di dapur, kamar, dan di kamar mandi. Oke, saya akan coba aktifkan untuk bagian luar ruangan atau di bagian depan rumah, dan lampu yang ada di depan jendela kamar, kemudian di taman. Apabila saya aktifkan saklarnya, saklar saya pencet, saya hidupkan. Nah, maka semuanya itu akan aktif. Nah, karena pada rangkaian di depan rumah ini itu disusun dengan menggunakan rangkaian seri untuk taman, untuk depan pintu utama, dan untuk di depan pintu kamar menuju ke garasi. Oke, lanjut step berikutnya yaitu kita ke arah ruang tamu. Ketika ruang tamu saklar kita tekan, nah, maka lampu yang ada di ruang tamu ini hidup. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya, saklar ruang makan.
Oke, dia aktif, lampunya juga hidup. Oke, kemudian untuk kamar tidur kita aktifkan untuk saklarnya. Oke, lampu juga hidup. Nah, untuk berikutnya untuk dapur kita aktifkan, lampu juga hidup. Nah, untuk yang terakhir yaitu pada ruang kamar mandi ini kita aktifkan saklarnya. Oke, juga hidup. Jadi sistem penerapan yang ada pada rumah ini itu menerapkan sistem rangkaian seri dan paralel, yang mana serinya itu ada pada ruang depan, kemudian untuk bagian dalam dari mulai ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, dapur sampai ke bagian kamar mandi itu disusun dengan menggunakan rangkaian seri. Oke, kita mulai dari step awal. Step awal yaitu untuk rangkaiannya, kabel yang dari arah power supply yang sudah diubah arusnya dari AC ke DC. Ini mendapatkan hasil 12 volt dari power supply tersebut yang sudah berubah arusnya menjadi DC. Oke, di sini ada konektor kabel yang fungsinya untuk membagi tegangan atau menjumper ke bagian saklar dan lampu yang ada pada ruangan ini. Di sini mengalirkan untuk menuju ke beberapa saklar dan ke beberapa lampu. Lampu yang digunakan ini itu adalah lampu LED dengan voltnya itu adalah 12 volt DC per satu lampu. Oke, bagian depan juga sama menggunakan lampu 12 volt DC. Oke, ini jalur dari kabel dari depan yang sudah kita seri. Bagaimana cara menyusunnya? Untuk seri itu bagian positifnya itu, bagian positif pertama dari lampu, itu terhubung positif satu lampu itu terhubung ke arah positif dari tegangan. Kemudian negatif dari lampu kita hubungkan ke positif lampu yang berikutnya. Oke, kemudian dari negatif lampu yang kedua kita hubungkan ke positif lampu yang ketiga. Oke. Nah, nanti untuk negatifnya itu langsung dari sumber yang kita ambil dari rangkaian power supply atau dari penurun tegangan atau perubah arus dari AC ke DC. Oke. Nah, untuk rangkaian paralel yang sudah tersusun di dalamnya itu kita mengambil dari setiap positifnya saja. Kemudian kita putus positifnya menggunakan saklar untuk memutus arusnya saja. Nah, untuk negatifnya kita langsung dari power supply tetap. Untuk sumbernya langsung itu untuk negatifnya. Nah, untuk positifnya itu kita ambil dan kita lakukan pembagian dan kita putus secara langsung menggunakan saklar individu untuk setiap ruangannya. Oke.